Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di pembahasan bahasa Inggris kelas 7 semester 1 tentang penggunaan many dan much. Anak-anakku sekalian, many artinya banyak, M-A-N-Y atau dieja M-A-N-Y, much, M-U-C-H, sama-sama berarti banyak, dan diikuti oleh kata benda. Di mana perbedaannya? Anak-anakku sekalian, bedanya terletak pada benda yang mengikutinya. Many diikuti oleh kata benda yang dapat dihitung or countable noun. Sedangkan much diikuti oleh kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Bagaimana membedakan kata benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung? Mudah sekali anak-anakku sekalian. Caranya adalah coba tulis kata benda itu, terus menaruh angka di depannya. Contoh, meja. Ditaruh angka 5 depannya, maka 5 meja. Masuk akal kan? Iya, masuk akal. Berarti dia kata benda yang dapat dihitung. Countable noun, inilah yang pakai many, yang menyatakan banyak meja, many tables. Kemudian kata benda yang tidak dapat dihitung ditaruh angka di depannya. Contohnya air. 5 air. Masuk akal? Tidak masuk akal. Boleh 5 air ketika ada wadahnya. Misalnya 5 gelas air. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita simak bersama detail dan contoh, dan insya Allah saya akan beri latihan pada kesempatan saat ini tentang penggunaan many dan much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, much and many sama-sama berarti banyak. Sekali lagi saya ulangi, much diikuti oleh kata benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan many diikuti oleh kata benda yang dapat dihitung. Contohnya adalah yang dapat dihitung: apple, book, pencil, egg, toy, table, chair, glass of water. Nah, yang terakhir ini glass of water. Kenapa water, air, bisa dihitung? Karena dia mempunyai wadah, gelas. Bisa kita hitung 5 gelas air. Rice, nasi, plate, piring, 7 piring nasi, 7 plates of rice. Ini bisa dihitung. Sedangkan yang tidak bisa dihitung adalah yang di sebelah kanan ini adalah sugar, gula, salt, garam, sand, pasir, dust, debu, grass, rumput, space, ruang, hair, rambut, water, air, rice. Seperti yang saya kemukakan tadi adalah untuk mengetes benda itu yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung ya, dengan menambah angka di depannya. Contoh, 4 apple itu ada kenyataan. Tapi kalau saya mengatakan 4 gula, harusnya tidak masuk akal. Yang seharusnya adalah 4 gelas gula misalnya, atau 4 liter gula, seperti itu. Contohnya adalah
Many digunakan pada bentuk yang tidak yang dapat dihitung, countable. Contoh, my brother has many toys. Saudara laki-laki saya mempunyai banyak mainan. I have so many friends. Saya mempunyai banyak teman. How many comics do you have? Berapa banyak komik yang Anda miliki? There are many animals at Ragunan Zoo. Ada banyak binatang di kebun binatang Ragunan. Yang terakhir, how many orange do you eat? Berapa banyak jeruk yang kamu makan? Nah, perhatikan. Ciri-ciri kata benda yang dapat dihitung adalah ada S di belakangnya. Ketika menunjukkan lebih, ini dia. Toys, friends, comics, animals, oranges. S. Itulah penggunaan many. Selanjutnya much. Much digunakan untuk jumlah yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Contoh, you need much money to buy that house. Anda butuh banyak uang untuk membeli rumah itu. Uang tidak dapat dihitung, tidak ada S di belakangnya. Ini menunjukkan yang dia tidak dapat dihitung. How much time do we have to finish the test? Berapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tes. Time. This is uncountable. And the next, I put too much sugar in your coffee. Saya menaruh banyak gula di kopi Anda. Banyak sugar, gula. Much sugar, banyak gula. There is too much dust in the window. Terlalu banyak debu di jendela. How much flour does you need to make a cake? Berapa banyak tepung yang dibutuhkan untuk membuat kue? Perhatikan, kata benda yang tidak dapat dihitung itu tidak ada S di belakangnya. Time. Rangkumannya adalah kata yang digunakan untuk jumlah yang dapat dihitung. Countable itulah many, sedangkan much untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.